Perkenalkan, nama saya Laudinda Resa Suteja dengan NIM 2117041021 dari Prodi S1 Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai etika bisnis. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju bab pertama, yakni pendahuluan. Pengertian etika bisnis. Nah, jadi etika bisnis ini adalah seperangkat prinsip, nilai, dan norma yang mengatur perilaku dan tindakan dalam konteks dunia bisnis. Etika bisnis melibatkan pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan bisnis, cara pelaku bisnis berinteraksi dengan pelanggan, karyawan, pemegang saham, lingkungan, dan masyarakat secara luas. Adapun tujuan dari adanya etika bisnis ini adalah membantu membangun tingkat kepercayaan yang lebih tinggi antara para pemangku kepentingan dalam suatu organisasi dan para konsumen. Adapun prinsip etika bisnis, di mana prinsip etika bisnis ini menjadi sebuah pedoman bagi para pemimpin dan karyawan dalam melaksanakan aktivitasnya dalam sebuah perusahaan. Adapun prinsip etika bisnis yang pertama ada prinsip otonomi. Nah, prinsip otonomi ini memandang hal tersebut sebagai wewenang perusahaan sepenuhnya, sehingga visi dan misi yang disusun membawa dampak baik pada kesejahteraan karyawan dan stakeholder perusahaan. Prinsip yang kedua yakni prinsip equilibrium. Perusahaan tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan sesuatu, misalnya memberi upah sesuai kontrak dan kontribusi kerja karyawan. Kemudian prinsip yang ketiga yakni free will atau kehendak bebas. Nah, kehendak bebas yang dimaksud adalah kesempatan rata yang bisa didapatkan individu. Seluruh pelaku bisnis memiliki porsi yang sama sesuai dengan potensi mereka. Tidak boleh ada batasan hanya demi kepentingan satu kelompok saja. Kemudian ada responsibility, di mana di samping menerima kehendak bebas, segala perilaku atau tindakan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian prinsip yang kelima ada honesty, di mana dalam ranah bisnis adanya transparansi, kejujuran juga harus diterapkan dalam berperilaku. Adapun contoh dari etika bisnis yang pertama yakni menjaga data-data privasi yang bersifat sangat rahasia yang dimiliki oleh klien, mitra bisnis, dan pelanggan. Yang kedua, memenuhi permintaan klien dan mitra bisnis yang telah disepakati dalam perjanjian kerja atau kontrak. Yang ketiga, bersikap sopan dan baik terhadap orang-orang yang terlibat dengan bisnis kita seperti klien, mitra bisnis, pelanggan, karyawan, dan publik, serta tidak merusak alam dan lingkungan sekitar sesuai dengan perjanjian hukum yang telah disepakati. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, bab 2 mengenai teori-teori dalam etika bisnis. Nah, teori-teori dalam etika bisnis ini ada 4. Yang pertama ada teori utilitarisme, di mana teori ini menyampaikan bahwa tindakan harus dinilai benar atau salahnya hanya dari konsekuensinya, di mana ada konsekuensinya itu ada akibat, tujuan, atau hasilnya. Kemudian ada teori deontologi. Nah, paham deontologi ini menyatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Kemudian ada teori hak. Nah, teori hak ini merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Kemudian ada yang keempat, ada yakni teori keutamaan, di mana teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Kemudian kita berlanjut ke bab 3 mengenai etika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, nilai etika adalah keyakinan dan pemikiran yang kita pelajari dan kita hayati yang merupakan warisan dari sejak usia dini yang kita dapatkan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Nah, nilai etika diperlukan untuk kehidupan individu dalam sehari-hari untuk berinteraksi. Nilai etika berkaitan dengan proses dan muatan pembentukan karakter moral atau kepribadian orang menjadi lebih baik dan positif. Nah, hak dan kewajiban merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jika kita ingin mendapatkan hak, maka dari itu kita harus menunaikan kewajiban. Nah, dalam hal kedudukan sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia lainnya, maka manusia pun mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menghayati hak dan kewajiban manusia lainnya. Adapun hak dan kewajiban karyawan, di mana hak karyawan yang pertama hak untuk mendapatkan pelatihan kerja, hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak atas penempatan tenaga kerja, hak untuk istirahat dan cuti, hak untuk melaksanakan ibadah, hak atas upah yang layak, hak untuk melakukan mogok kerja, dan hak atas pesangon apabila di PHK. Kemudian ada pun kewajiban yang harus dilakukan oleh karyawan, yakni ada kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas.
Lanjut ke bab 4 mengenai arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis dan norma hukum. Adapun histori bisnis dan perubahan etika dimulai pada masa revolusi industri pada abad ke-18 dan 19, terjadi revolusi industri yang mengubah cara bisnis dijalankan. Nah, pada masa ini terjadi perkembangan industri yang pesat terutama di Eropa dan Amerika Serikat yang mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru dalam teknologi dan produksi. Di sisi lain, pada masa ini muncul juga kondisi kerja yang buruk bagi pekerja dan pelanggar hak asasi manusia lainnya. Selanjutnya pada Perang Dunia. Nah, selama Perang Dunia I dan II terjadi pengaturan ketaatan dalam bisnis dan produksi, serta meningkatkan pengaruh pemerintahan terhadap bisnis. Nah, pada masa ini, etika bisnis juga terus berkembang dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan dan kebutuhan akan produksi yang lebih efisien. Kemudian ada zaman modern. Nah, pada zaman modern terjadi perubahan besar dalam teknologi dan globalisasi yang memengaruhi bisnis dan etika bisnis. Nah, perusahaan harus menghadapi tantangan dan dalam memenuhi tuntutan pelanggan yang semakin beragam, lingkungan yang semakin kompleks, serta meningkatnya permintaan untuk tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun misi etika. Nah, misi etika bisnis dalam konsep yang menentukan bahwa perusahaan harus memiliki tujuan atau misi yang tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan dampak yang dihasilkan pada masyarakat dan lingkungan. Kemudian ada teori normatif, metaetika, dan deskriptif. Nah, teori normatif ini merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang di mana berlangsung diskusi paling menarik tentang masalah moral. Kemudian ada teori metaetika, dibuat untuk menunjukkan pembahasan yang bukan moralitas secara langsung, melainkan mengacu berbagai konsep yang digunakan dalam bidang moralitas. Kemudian ada teori deskriptif, melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat, kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk. Selanjutnya, bab 5 mengenai etika dalam bisnis internasional. Nah, teori etika bisnis dalam perdagangan internasional yaitu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial. Dan penerapan norma dan moralitas ini menjunjung maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Adapun pentingnya etika bisnis internasional, yakni perspektif makro bagi perusahaan multinasional. Nah, untuk menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya, mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing, menghindari eksploitasi berlebih oleh pihak perusahaan, dan melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian ada yang namanya atau dumping. Nah, dumping ini adalah suatu kegiatan menjual barang di pasar internasional dengan memasang harga yang lebih murah atau lebih rendah dari harga pasar yang ada di dalam negeri. Adanya dumping ini memiliki keuntungan yakni membantu krisis pangan negara lain, memperluas dan meningkatkan pangsa pasar, dan menambah pendapatan devisa bagi negara eksportir. Adapun kerugian dumping ini yang pertama merusak tatanan harga produk sejenis, mematikan produsen kompetitor lain, eksportir berpotensi mengalami kebangkrutan. Kemudian ada istilah whistleblowing. Nah, whistleblowing ini adalah individu yang melaporkan dugaan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hukum atau kode etik dalam suatu organisasi kepada publik atau otoritas terkait. Kemudian bab 6, sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Nah, etika bisnis yang ada dalam masyarakat bisa bersumber dari berbagai sumber seperti agama, filosofi, budaya, dan hukum. Agama, etika sebagai ajaran baik, buruk, benar, salah, atau ajaran tentang norma, khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber terutama dari ajaran agama secara umum. Setiap agama mengajarkan hal yang sama seperti keadilan, kejujuran, saling menghormati, dan memberikan pelayanan. Kemudian ada dalam filosofi. Nah, secara terminologi, etika merupakan cabang filosofi yang berbicara tentang sikap atau tingkah laku manusia yang berhubungan dengan baik dan buruk. Bisa dikatakan filsafat etika merupakan refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia dari sudut baik atau buruk. Kemudian ada budaya. Budaya merupakan sebuah hal yang dilakukan secara terus-menerus yang kemudian menjadi kebiasaan yang diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, etika mempunyai nilai kebenaran yang harus selalu disesuaikan dengan kebudayaan karena sifatnya yang tidak absolut dan mempunyai standar moral yang disesuaikan dengan standar yang berbeda-beda sesuai dengan budaya yang berlaku di daerah yang kita tinggali, serta kehidupan sosial yang kita jalani. Nah, setiap daerah pasti memiliki kebudayaan masing-masing sehingga etika yang ada bisa bersumber dari kebudayaan setempat. Kemudian dalam aspek hukum, hukum merupakan keseluruhan
aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku di mana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi.